Oke, di sini saya akan masuk ke dalam pembahasan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan apa itu CPU 8 bit. Jadi, CPU 8 bit itu ialah jenis prosesor yang mampu memproses data berukuran 8 bit dalam satu waktu. Arsitektur ini banyak digunakan pada komputer generasi awal dan sistem tertanam karena desainnya yang sederhana, hemat daya, dan juga efisien. CPU ini memiliki komponen utama seperti ALU, unit control, dan register 8 bit, serta mampu menjalankan instruksi dasar untuk operasi aritmatika, logika, dan kontrol alur. Pemahaman tentang 8 bit sangat penting sebagai dasar mengenal cara kerja komputer secara mendalam. Singkatnya, CPU 8 bit adalah otaknya komputer sederhana yang hanya bisa memproses data sebesar 8 bit sekaligus. Maksudnya, semua data yang diproses dalam satu waktu hanya terdiri dari 8 digit biner, atau dibilang satu byte. Jadi kalau ada angka yang lebih besar, CPU ini harus membaginya menjadi beberapa bagian untuk diproses. Oke, selanjutnya itu ada struktur dan fungsi CPU. Yang pertama itu ada Arithmetic Logic Unit atau ALU, yang bertugas melakukan operasi aritmatika yang dimana itu ada penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti AND, OR, XOR, sama NOT. Hasil operasinya biasanya disimpan dalam akumulator. Arithmetic logic unique ini digunakan untuk seperti misalnya saat kita menjumlahkan dua angka atau membandingkan dua nilai. Semua itu dikerjakan oleh ALU. Terus yang kedua ada control unit, yang mana mengatur aliran instruksi dan data di dalam CPU, mengambil instruksi dari memori, dan mengdecode dan mengontrol eksekusinya. Ini tugasnya mirip kayak seorang sutradara, yang dimana control unit ini dia yang mengatur alur kerja di dalam CPU, mana yang harus dikerjakan duluan dan kapan harus mengambil data dan kapan juga harus menyimpan hasilnya. Kemudian yang ketiga ada register, yang dimana terdapat akumulator, program counter, instruction register, stack pointer, dan general purpose register. Register ini bisa dibayangkan seperti meja kerja kecil di dalam CPU. Di sini data sementara disimpan saat sedang diolah. Karena ukuran yang sangat kecil, register ini sangat cepat, jadi CPU bisa bekerja dengan efisien. Selanjutnya kita akan bahas set instruksi. Jadi di dalam CPU 8 bit ini memiliki berbagai instruksi yang dibagi menjadi 5 kategori. Yang kategori pertama itu ada data transfer. Misalnya di dalam data transfer itu ada MOV yang digunakan untuk memindahkan isi dari satu register ke register yang lain. Lalu ada MFV, ini digunakan kalau kita ingin langsung masukkan nilai ke dalam register. Ada juga LDA untuk mengambil data dari alamat memori dan menyimpannya di akumulator. Dan juga ada STA untuk kebalikannya, menyimpan isi akumulator ke memori. Kemudian kategori berikutnya itu ada aritmatika. Yang pertama itu ada ADD untuk menjumlahkan, sub untuk mengurangkan, INR, increment untuk menambahkan satu angka, dan decrement untuk mengurangi satu angka. Kemudian operasi-operasi ini semuanya dijalankan oleh ALU yang tadi. Lalu ada instruksi logika, misalnya AND dan OR. Ini digunakan untuk operasi bit secara logika. Ada juga instruksi komplement CMA yang membalik semua bit dari data. Jadi kalau tadinya satu jadi nol dan juga sebaliknya. Kemudian kategori berikutnya itu ada kontrol program. Yang pertama itu ada JMP atau jump yang digunakan untuk melompat ke bagian lain dari program. Kemudian ada call, panggil subroutine yang dimana itu akan memanggil sub program. Kemudian ada ret, kembali dari subroutine yang dimana itu akan kembali dari sub program, dan juga ada HLT untuk menghentikan program. Biasanya menandakan bahwa program sudah selesai. Selain itu, CPU 8 bit juga mendukung manipulasi bit dan rotasi, misalnya RLC dan RRC, yaitu rotate left dan rotate right tanpa memperhatikan carry, sedangkan RAL dan RAR adalah rotasi yang mempertimbangkan carry bit atau sisa hasil operasi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan masuki dalam pembahasan penyajian data. Yang dimana dalam untuk penyajian data ini CPU 8 bit menyimpan data dalam bentuk biner 8 bit.
Artinya, setiap angka direpresentasikan oleh 8 digit 0 dan 1. Data ini bisa berupa angka bertanda atau tidak bertanda. Kalau bertanda, biasanya digunakan metode to complement yang memungkinkan kita menyimpan angka negatif. Kalau tidak bertanda, kita hanya bisa menyimpan angka dari 0 sampai 255. Selain angka, data juga bisa berupa karakter. Misalnya huruf A disimpan sebagai kode ASC II-nya yaitu 01000001. Dan kalau kita ingin mengolah data yang lebih besar dari 8 bit, misalnya angka 16 bit, CPU akan memecahnya menjadi dua bagian 8 bit dan memprosesnya satu persatu. Biasanya digunakan dua register yang berpasangan, misalnya register H dan L untuk menyimpan angka 16 bit. Jadi secara keseluruhan, meskipun CPU 8 bit terdengar sederhana dibandingkan CPU modern, tapi di dalamnya terdapat sistem kerja yang cukup kompleks dan terstruktur dari bagaimana data diambil, diproses, hingga disimpan kembali. Semuanya dilakukan melalui serangkaian instruksi dan komponen yang saling bekerja sama. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Philip Ridho Aji. Baik, selanjutnya saya adalah Firly Raji dengan NPM 2417051061. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Nur tentang teknik mode pengamatan. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu mode pengamatan. Mode pengamatan adalah cara sebuah instruksi dalam program menentukan lokasi data operan yang dibutuhkan. Operan ini bisa berada di dalam register, memori, atau bahkan langsung diberikan di dalam instruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar prosesor dapat mengetahui mana yang harus mengambil data atau kemana harus menyimpan hasil operasi. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan efisiensi instruksi yang dieksekusi. Baik, di sini ada immediate addressing mode. Dalam mode ini, data atau operan yang akan digunakan langsung dituliskan di dalam instruksi itu sendiri. Contoh, instruksi MVE 0 kali 25. Artinya kita ingin memasukkan nilai 0x25 langsung ke dalam register A. Keuntungan dari teknik mode immediate ini adalah eksekusinya cepat karena tidak perlu mengakses memori. Yang kedua, simple dan mudah dipahami. Kekurangannya sendiri itu kurang fleksibel untuk data yang berubah-ubah karena nilai sudah tertanam dalam kode program. Yang kedua ada register. Dalam mode ini, instruksi secara langsung menyebutkan alamat memori tempat berada. Keuntungannya mudah untuk mengambil data tertentu dari memori, cocok untuk struktur data yang statis. Kekurangannya tidak fleksibel jika alamat data sering diubah. Akses memori relatif lebih lambat dibandingkan register. Kemudian ada register indirect addressing mode. Mode ini menggunakan isi dari register sebagai alamat memori. Contoh registernya HL berisi alamat dan instruksi akan mengakses data dari alamat yang ditunjukkan oleh HL. Contohnya move A, M, di mana M merujuk pada alamat yang ditunjuk HL. Keuntungan dari metode ini adalah lebih fleksibel dibanding direct karena kita bisa mengubah alamat secara dinamis dan sangat berguna dalam memanipulasi array dan pointer. Kekurangannya lebih kompleks dibandingkan direct dan register mode. Yang kelima ada relative addressing mode. Mode ini digunakan dalam instruksi yang melibatkan perpindahan jalur eksekusi seperti percabangan atau lompat. Instruksi tidak memberikan alamat tujuan secara eksplisit, melainkan offset relatif terhadap program counter atau PC. Contoh kasus ada JZ plus 5, artinya jika hasil operasi sebelumnya sama dengan 0, lompat ke instruksi 5 langkah depan dari posisi saat ini. Keuntungan dari metode ini adalah cocok untuk loop dan kondisi. Program jauh jadi lebih portable karena tidak menggunakan alamat mutlak. Kekurangan tidak cocok untuk melompat jauh dari posisi saat ini. Yang terakhir ada implicit addressing mode. Pada mode ini, operan tidak dituliskan secara eksplisit karena sudah jelas digunakan oleh default instruksi. Contoh CME merupakan instruksi untuk mengkomplementasi isi akumulator. Keuntungannya adalah instruksi menjadi sangat
singkat dan mudah dibaca, tidak perlu menyebut operan berulang-ulang, kekurangannya kurang fleksibel karena hanya bekerja secara tertentu. Baik, jadi dari kesimpulan saya, setiap mode pengamatan punya keunggulan dan kelemahan tersendiri tergantung pada kebutuhan instruksi. Untuk efisiensi waktu, lebih baik gunakan register mode. Untuk fleksibilitas data, gunakan register indirect. Untuk instruksi sederhana dan langsung, lebih baik gunakan immediate. Untuk pencabangan, lebih baik digunakan relative mode. Memahami mode pengamatan akan mempermudah kita dalam menganalisis bagaimana instruksi dalam CPU bekerja. Dan ini adalah fondasi penting untuk lanjut ke topik arsitektur set instruksi atau ISA dan pemrograman bahasa rakitan atau assembly. Baik, selanjutnya pengorganisasian memori. Saya akan baca dulu slide-nya. CPU 8 bit biasanya didukung oleh register alamat 16 bit sehingga dapat mengakses hingga 64 KB atau 2 pangkat 16. Memori dibagi menjadi 3. Ada segmen data, segmen program, dan stack. Segmen data adalah menyimpan variabel dan data sementara. Sementara segmen program menyimpan instruksi program. Sementara stack area memori yang digunakan untuk penyimpanan sementara, terutama saat pemanggilan subrutin. Kemudian stack tumbuh ke bawah dan diakses menggunakan stack pointer. Itu adalah pengorganisasian memori. Kemudian selanjutnya ada bus system dan input-output. Bus data 8 bit, jalur komunikasi untuk data antara CPU, memori, dan input-output. Bus data 8 bit, jalur komunikasi untuk data antara CPU, memori, dan I/O. Bus control, mengatur sinyal kontrol seperti read, write, interrupt, dan clock. Memory mapped I/O, perangkat I/O dipetakan ke dalam memori, akses menggunakan instruksi memori biasa. Isolated I/O atau I/O map, perangkat I/O memiliki ruang alamat terpisah, instruksi khusus digunakan seperti in dan out. Sistem I/O dapat berubah polling atau interrupt driven. Kemudian ada sistem operasi, umumnya tidak menggunakan sistem operasi atau hanya sistem operasi minimalis seperti monitor, program atau RTOS, Real Time Operating System ringan. Fitur dasar seperti manajemen interrupt, pengaturan waktu, dan pengelolaan I/O sederhana sudah cukup. Dalam sistem tertanam, firmware ditulis langsung untuk memindahkan seluruh fungsionalitas perangkat. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya di sini sebagai untuk menjelaskan program sederhana, yaitu program assembly yang menggunakan perulangan dan percabangan. Oke, sebelum itu saya akan menunjukkan kodenya. Oke, tujuan program ini yaitu untuk penjumlahan nilai A dan B plus B dan mengecek hasilnya lebih dari 8. Jika iya, maka akan menampilkan simbol lebih dari. Jika benar, jika tidak, dia akan melakukan sama dengan. Lalu proses ini diulang sebanyak 5 kali menggunakan perulangan dan percabangan, dan outputnya akan ditampilkan ke layar melalui alamat video RAM atau visual display unit. Oke, untuk bagian inisialisasi, dia mengatur ke alamat video RAM yaitu C0 sebagai tempat menulis. Lalu yang ini untuk menyimpan ASCII 0 ke variabel A3, biasanya untuk keperluan tampilan angka, namun tidak digunakan atau tidak digunakan eksplisit dalam perhitungan. Lalu yang ini untuk menyimpan nilai A ke dalam nilai A yaitu sama dengan 5 ke alamat A0. Lalu yang bawahnya juga untuk menyimpan nilai B sama dengan 3 ke alamat A1. Lalu yang ke bawah adalah nilai looping, menyimpan nilai 5 ke A6 sebagai counter loop atau loop 5 kali. Lalu di bawahnya itu untuk menyimpan
simbol lebih dari dan sama dengan ke memori sebagai opsi untuk hasil percabangan. Oke, untuk loop start itu menandai awalnya perulangan, lalu di bawahnya untuk mengambil nilai A dan B dan lalu menjumlahkannya dan menyimpan hasilnya ke A2. Lalu untuk cek pengondisian, jika C lebih dari 8, maka hasilnya akan menampilkan simbol lebih dari di sini. Namun jika tidak, dia akan menambahkan simbol sama dengan di sini. Oke, untuk cek kondisi. Lalu yang di bawahnya ini untuk melakukan pengurangan C kurang dari 8 jika hasilnya positif, atau DL lebih dari 0, maka C lebih besar dari 8. Lalu untuk bawahnya yaitu untuk menyimpan default simbol. Yang bawahnya ini untuk menyimpan default simbol lebih dari jika BL jika kondisi benar. Lalu yang bawah sini adalah pencabangan. Trik logikanya jika hasil DL sama dengan C sama dikurang 8 negatif, maka setelah sub CL atau CL DL hasilnya overflow dan program lanjut ke simbol sama dengan dari A5 dan disimpan ke BL. Lalu karena ketidaktersediaan untuk VCMP atau JG secara langsung di simulator, saya melakukan simulasi percabangan melalui regression dan memori. Lalu untuk menampilkan simbol ke layar, saya menggunakan move menyebut ke AL lalu BL, ini ENC ke AL. Sini untuk menulis simbol lebih dari atau sama dengan ke layar alamat video dan geser posisi tampilan ke kanan dengan INC AL. Ini dari sini digeser ke sini sampai 5 kali. Lalu looping dan perulangannya. Counter A A6 dikurangi jika belum habis BL tidak sama dengan 0, lompat ke loop start sebanyak 5 kali, lalu diakhiri dengan N, mengakhiri program perulangan tersebut. Seperti itu. Seperti contohnya seperti ini. Mohon maaf, bentar saya dulu perulangan. Dia membaca inisialisasi lalu mulai loop start di sini yang menampilkan output di sini 1, lalu mengulang lagi dari atas, terus mengecek kondisinya lagi, mengulang lagi sampai 5 kali, dia akan menampilkan simbol sama dengan di sini. Nah, program telah selesai. Output yang ditampilkan di sini yaitu simbol sama dengan sebanyak 5 kali karena hasilnya itu fake negatif atau tidak C tidak lebih besar dari 8 seperti itu. Mungkin sedikit penjelasan tentang program yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah kata dan ketidakjelasan atau kurang jelasnya. Saya akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.